Hai, kembali lagi dengan tugas video kelompok 2 yang bertema permintaan uang dan teori konvensional. Check it out! Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dulu nih anggota kami yang bernama Amalia Zeta Sharofina, Muhammad Ferry Asmi, dan Septianing Tias. Sebelum kita masuk ke teori, kalian tahu nggak apa itu uang? Uang adalah benda yang sering kita gunakan sebagai alat pembayaran barang maupun jasa, juga kekayaan atau aset berharga lainnya. Nah, kalian sudah paham tidak apa itu uang? Jika sudah, kita masuk ke teorinya, yaitu permintaan uang. Mengapa permintaan uang itu sangat penting? Permintaan uang merujuk pada jumlah uang yang diminta oleh individu dan perusahaan dalam suatu ekonomi. Permintaan uang sangat penting dalam ekonomi karena dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan stabilitas harga. Teori konvensional tentang permintaan uang menjelaskan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, pendapatan nasional, dan harga-harga barang dan jasa. Sebagai contoh, jika tingkat suku bunga turun, individu dan perusahaan akan lebih cenderung untuk meminjam uang dan meningkatkan permintaan uang. Begitu juga jika pendapatan nasional meningkat, permintaan uang juga akan meningkat karena individu dan perusahaan memiliki lebih banyak uang untuk dihabiskan. Dengan pemahaman yang baik tentang permintaan uang dan teori konvensionalnya, kita dapat memprediksi dan mengantisipasi perubahan dalam ekonomi. 3 faktor utamanya yaitu pendapatan nasional, tingkat bunga, dan harga. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar permintaan uang. Hal ini karena orang akan memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Selain itu, semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah permintaan uang. Ini karena orang akan lebih memilih menabung daripada mengeluarkan uang tunai jika tingkat bunga tinggi. Terakhir, semakin tinggi harga barang-barang di pasar, semakin besar pula permintaan uang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang perlu membayar lebih banyak uang untuk membeli barang-barang yang sama. Misalnya, jika inflasi terjadi karena terlalu banyak uang beredar di pasar, bank sentral dapat meningkatkan suku bunga untuk mendorong orang untuk menabung dan mengurangi permintaan uang. Sebaliknya, jika terjadi deflasi karena kekurangannya uang beredar di pasar, bank sentral dapat menurunkan suku bunga untuk mendorong orang untuk meminjam dan meningkatkan permintaan uang. Kalian tahu tidak teori permintaan uang yang paling terkenal? Teori permintaan uang yang paling terkenal adalah teori kuantitas uang yang pertama kali diusulkan oleh ekonom klasik Irving Fisher. Teori ini telah menjadi dasar bagi kebijakan moneter dalam banyak negara, termasuk kebijakan bank sentral yang berupaya mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Namun, penting untuk diingat bahwa dalam kenyataannya, hubungan antar jumlah uang dan inflasi bisa lebih kompleks karena faktor-faktor lain juga turut mempengaruhi tingkat harga. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa permintaan uang tergantung pada 3 faktor utama, yaitu jumlah uang yang beredar dalam perekonomian atau M1, M2, dan M3, tingkat harga barang dan jasa atau indeks harga, dan tingkat pendapatan nasional dalam perekonomian. Nah, teori permintaan uang bukan hanya teori kuantitas uang saja, tapi juga ada teori permintaan uang dari ahli ekonomi John Maynard Keynes, di mana dalam pandangannya teori permintaan uang adalah salah satu komponen penting dalam ekonominya. Keynes juga mengembangkan konsep kurva permintaan uang yang menunjukkan hubungan antar tingkat pendapatan dan permintaan uang. Kurva ini berguna dalam memahami bagaimana kebijakan moneter dan perubahan dalam suku bunga dapat mempengaruhi tingkat permintaan uang dalam perekonomiannya.
Selain itu, dalam teorinya, Keynes juga membagi permintaan uang menjadi dua motif utama, yaitu motif transaksi dan motif spekulasi. Motif transaksi, motif ini berkaitan dengan kebutuhan individu dan perusahaan akan uang tunai untuk tujuan bertransaksi sehari-hari, seperti pembayaran tagihan, belanja, dan lainnya. Motif spekulasi, motif ini berkaitan dengan preferensi individu untuk memegang uang tunai daripada menginvestasikannya dalam bentuk aset berbunga seperti obligasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa permintaan uang adalah keinginan dan kemampuan seseorang untuk memegang uang tunai atau aset likuid lainnya. Teori konvensional tentang permintaan uang menyatakan bahwa permintaan uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendapatan nasional, tingkat bunga, dan harga barang. Pemahaman yang baik tentang permintaan uang sangat penting dalam ekonomi karena dapat membantu kita memahami bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian.